Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Karina Grace Natalia, dipanggil Karin dengan NIM 2124079. Pada saat ini, saya akan membuat tugas praktikum individu. Yang pertama yaitu subgrid, di mana subgrid secara sederhana yaitu grid yang tadinya parent, sekarang kita buat child-nya. Child-nya mengikuti grid-nya dari parent. Begitu. Oke. Kemudian di sini tugas praktikum individunya, subgrid-nya sudah ada contoh di sini yang saya akan pastikan saya harus menyamakan sesuai ini. Jadi akan ada 5 kolom dan juga 5 baris. Nah, di sini yang menjadi tantangannya di bagian tengah beda-beda nih angkanya dan yang di akhir juga beda. Harusnya 25 dan berurut, tapi di sini kita akan buat bagian acak yang di tengah sama yang di bawah. Jadi langsung saja ke Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, sini saya sudah langsung buat subgrid-nya di sini ya. Untuk file subgrid-nya yang belum ada sama sekali codingannya karena akan dibuat codingannya step by step. Kita langsung saja pastikan ini sudah ada di sini live preview-nya. Nanti kita akan coba buat live server. Jadi untuk yang pertama itu langsung saja kita buat div ya. Oh, tunggu sabar. Kita ikutin saja tugas praktikum individu satu subgrid. Wait, satu H2 aja deh. Tugas praktikum individu Karina. Ketiganya itu subgrid. Oke, nice. Next kita langsung buat div. Nah, maunya ini karena kita akan rangkum di dalam div pertama itu kelasnya container aja deh. Kemudian di sini ada div lagi. Ini peranakan-peranakan ya jenis kelas. Main konten deh, konten. Kemudian di sini ada div, kan ini 25, 5 kolom, 5 baris, jadi 25 semuanya kita buat div. Di sini dikali 25. Nah, banyak. Jadi karena per barisnya itu ada 5 kolom, katakan saja dulu 5, 5. Ini untuk baris pertama 1, 2, 3. 4, 5 sama 3, 4, 5. Baris kedua, baris ketiga, keempat, dan baris kelima. Kita namakan saja masing-masing ini kontrol. Oke. Baris kelima dan ini baris keempat. Kemudian ini baris ketiga. Kemudian ini baris kedua. Kemudian yang ini baris ke-1. Oke, sebentar saya cek sound dulu apakah sound-nya sudah terdengar atau tidak. Oke, cek sound-nya berhasil ya, karena tadinya saya pikir kalau tanpa headset dia nggak bisa, ternyata bisa. Lanjut, kita langsung buat class di sini, kita bikin masing-masing class, lebih baik kita langsung sesuaikan saja, anggap aja ini warnanya, ini kayaknya agak kecoklatan, yang ini krim ya. Kita buat masing-masing class-nya itu, saya maunya di sini class-nya brown. Brown aja deh. Maunya brown, jadi kita salin aja yang baris pertama itu brown semua, biar gampang pembagiannya, jadi saya mau class-nya itu pakai nama warna, begitu. Saya merasa lebih mengerti yang seperti itu. Nah, ini untuk baris pertama. Nah, di baris pertama itu angka 1, 2, 3 sampai 5. Itu wait. 2, 3, 4, 5. Oke, untuk baris kedua itu brown-nya 6 dan 10, di kemudian 1, 2, 3. Jadi di sini juga brown. Dan di sini kita kasih nama class-nya cream. Cream tulisannya dalam bahasa Inggris begini ya. Oke, lanjut kita akan langsung ke file ya. Jadi setelah itu kita buat di head. Style sama harus pakai style karena tidak akan bisa. Nah, ini itu CSS internal. Kalau CSS inline yang di dalam baris yang di HTML-nya, tapi kalau ini masih internal, masih di luar dari body-nya, dibuat di head. Kita tidak buat eksternal, saya hanya mengikutkan sesuai pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu yang kita modifikasi itu body, dia tidak ada class, dia jadi dia tanpa titik. Saya mau body-nya ya, oke, semua body itu mau pakai font style, font family-nya itu serif ya, sepertinya dari tampilannya Pak itu serif deh ini angka-angka ini bentukannya. Nah, iya kan mirip. Terus background color-nya saya maunya warnanya agak kita buat dulu Alice Blue, kemudian ini Pak di sini kan agak grey ya, kita ikutin aja deh. Walaupun sebenarnya nggak harus sih, tapi kan kita maunya ini nanti bordernya kelihatan, ya buat aja begitu. Kemudian mungkin itu untuk sekarang, kemudian H2 dan H3-nya mau saya modif juga dengan margin, biar nanti tidak terlalu dekat sama kolom dan baris hasilnya nanti. Untuk sekarang kita pakai 0px aja dulu, atau ya, oh terlalu dekat, coba 0px, tambah yang 0px, coba 5px,
Ini untuk bagian bawahnya. Mhm. Oh, gini deh. Nah, nggak usah terlalu jauh, tapi nggak terlalu dekat juga. Next, langsung ke kontainer. Nah, karena kontainer ini kelas, jadi harus pakai titik. Penampungnya, kontainer, ya apa ya namanya itu dalam bahasa bahasa Indonesia, saya juga lupa bahasa Indonesianya apa, tapi dia tuh kayak yang ada isi dalamnya gitu, kontain ya, terdiri dari apa gitu. Nah, itu kalau teman-teman lihat, itu sebuah kontainer yang belakangnya tuh background-nya warna putih, itu bukan border tapi background sebenarnya. Nanti di dalam background itu kita isi. Kontainernya itu terdiri sama background color ya, kita langsung taruh aja white, kan maunya white. Nah, dia langsung terbuat toh. Kemudian paddingnya 10 px. Nah, kurang lebih segitu deh besarnya. Display pakai inline block. Inline block dulu, jadi nanti ngikutin di dalam baris bloknya, dalam inline di baris yang sama gitu. Inline block. Kemudian itu kita masuk ke main content, class main content. Nah, di sini itu taruhnya displaynya grid. Kenapa displaynya grid? Jadi dia akan nantinya membentuk sebuah baris dan kolomnya. Udah ada sistem baris dan kolomnya. Kemudian grid template kolomnya itu kita ulangi 5 kali dengan ukuran 100 px. Nah, ya mungkin terlihat abstrak ya, karena kita belum buat barisnya nih. Jadi kita buat grid template rows. Nah, jadi ini gunanya dia memberikan template kolom dan template baris. Nah, harus pakai repeat. Kenapa? Karena kita maunya diulangin. Dia diulangin 5 kali 100 px. Nah, ukurannya begini. Nah, ini kan teman-teman lihatnya dia belum belum ada jarak, bahkan dia belum di center. Itu nanti kita bagian kelas-kelas masing-masingnya baru kita buat. Nah, di sini kita langsung taruh paddingnya aja 20 px mungkin. Nah, 20 px cocok nih. Kemudian pakai gap aja deh, pakai gap. Gap itu apa? Gap dalam bahasa Indonesia itu jarak gitu. Gapnya 6 px. 6 px ya. Kayaknya ini kejauhan ya, kita buat 6 px. Px. Oke, itu untuk oh iya background. Colornya. Background color itu kayaknya ini oh dia masih yang ini kan, masih yang hijau. Jadi hijau ini kita coba cari tahu background color-nya, kayaknya mulai dari hijau oh sorry, nggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, green. Tapi jangan green kayak gini, jadi kita kayaknya agak ke sini deh. Ini kah? Kayaknya agak-agak begini. Kayaknya mirip. Oke, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke bagian brown. Brown, kalau yang bagian brown itu iya kita kasih semua yang brown, berarti background color-nya itu brown. Nah, ini nih background, sorry ini brown-nya agak lain ya, kita ganti, sesuaikan saja. Kayaknya dia warnanya agak ke sini, agak terang. Nah, begini dia teman-teman. Tapi ini gap-nya agak hmm, terlalu dekat gitu. Oke, kayaknya begini cukup deh. Jadi kasih 10 aja gap-nya. Jadinya kan ini. Jadi terus yang ini, terus justify kontennya. Oke, langsung saja sih ke trimnya. Trim, ini kita kasih background color-nya cream, ada cream nggak? Nggak ada ya, kayaknya ini kayak wheat gitu deh warnanya. Nah, wheat ini. Oke, mungkin wheat ya, wheat saja deh. Karena kita kurang tahu juga pewarnaan color-nya secara tepat gimana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia nggak bisa langsung diatur dari sini. Walaupun kita misalnya buat text align, terus kita buat center, nah, dia tetap akan ini ya, kurang bagus. Lebih baik kita buat satu class lagi, masih di dalam class yang sama. Misalnya di sini itu ada, nah di kelas-kelas ini, kita bisa tambahkan lagi namanya di sini. Misalnya kolom ya, jatuhnya kolom, kolom, kolom ini. Ya, kolom brown. Ada kolom brown. Di sini baiknya kita taruh satu nama kelas lagi. Ini kalau teman-teman lihat kalau di dalam kelas ini ada dua kalimat, dua kalimat lagi. Dua kata. Nah, di sini dua kata kena spasi, itu berarti dia tuh punya bisa dibuat jadi dua kelas berarti karena ada spasinya. Itu letak kelas baru lagi di sini masing-masing. Langsung saja kita letak saja di sini ada aduh salah tekan. Nah, aduh salah. Ini di copy aja. Kita buat kelas baru namanya kolom nanti. Nah, di stylenya nanti pakai kelas. Nice. Oke. Jadi di sini kita hanya tinggal mengatur lagi bahwa ada kelas baru yang akan di-style yaitu kelas kolom. Di mana di dalam kolom itu juga masih sama terdapat brown dan cream ya. Untuk displaynya kita taruh flex. Nah, kalau sedikit penjelasan bahwa kalau tadi displaynya green berarti dia pengaturan khusus baris dan kolom. Kalau ini flex, jadi di dalam baris dan kolom ini sifatnya fleksibel, bisa diatur gitu ya. Untuk
bagian pertama itu ada align items. Kenapa? Karena saya, mau ngatur dia, elemennya secara vertikal begitu, jadi biasanya pakai align items-nya. Jadi dibuat ke center aja di bagian tengah. Nah, itu kan align items kan ke bawah kan, dia yang tadinya ke atas dia ke bawah. Dia diatur secara vertikal begitu. Setelah diatur align items-nya baru kita bisa buat justify content, di mana dia akan kontennya itu akan dimodifikasi. Nah, saya buat juga setelah tadinya di sini di tengah, kemudian saya taruh ke sini di tengah. Dan di sini sudah tengah semua, tapi apa nih yang kurang itu font size-nya. Saya mau font size-nya ini agak terlalu kecil, jadi kita perbesar saja font size-nya. Font size itu 5 px. Oh my gosh, itu terlalu kecil, Bro. Ngapain dibuat 5 px, mending ke 200 px. Oh my god. Berapa ya? Kalau ini kan saya kurang tahu nih berapa. 50 px. Terlalu besar. Kasih ganti lagi 30 px. Um, ya besar sekali 20 mungkin. Nah, 20 mungkin pas lah ya. Oke, kemudian font family-nya ini sih sudah serif sih seharusnya. Ya, sudah serif, nggak perlu lagi font family. Oke, mungkin sekian. Sekian, ini hasilnya kita coba buka di Open with Live Server. Nah, ini hasilnya ya, walaupun tidak terlalu kelihatan ini sepertinya terlalu besar. Tidak masalah, yang penting selesai ya. Sudah, di sini 1, 2, 3. Sabar, kita kasih pindahkan. Di sini terlihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada. Ya, kalau colornya walaupun tidak terlalu sama persis, tapi setidaknya sudah selesai dengan baik. Ya, untuk subgrid. Kemudian kita akan lanjut ke project website. Oke, kita lanjut ke bukan pertemuan, tapi project website. Nah, di sini itu sudah ada. Sebentar, saya bersihkan kameranya sedikit. Oke, walaupun nggak ada perubahan ya, yang penting bersih lah. Nah, kita lanjut di sini itu project website, di mana project website itu berdasarkan ini. Nah, kita maunya itu seperti ini. Sabar, kita buka PPT-nya saja. Kalau dari Pak itu maunya seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Dari sini perkiraan saya berarti di sini akan ada header karena saya sudah sempat mengerjakan. Jadi di sini akan ada header, di sini kontennya bagian body dan di sini akan ada footer. Ini pasti sidebar-nya, di sini bagian navigasi. Ini navigasi. Kenapa? Karena ketika kita pencet ini itu kan dialihkan ya seharusnya nanti kalau misalnya udah lanjut lagi dikembangkan. Dan di sini itu dia kayak berupa link. Ya, walaupun link ini tidak akan kemana-mana, tapi akan memindahkan kita ke halaman lain begitu. Nah, untuk sampai sini ini hanya kita fokus kepada tampilan saja. Dan yang paling penting di sini juga harus ada hover di bagian navigasi. Pasti akan ada yang namanya elemen hover. Nah, begitu. Nah, oke, oleh karena itu kita langsung saja ke dalam sini. Untuk pertama yang harus dilakukan yaitu kita fokus kepada headernya. Jadi yang pertama itu akan ada header. Nah, headernya H1 berarti selamat datang di halaman pengenalan web. Selamat datang di halaman pengenalan web. Oke. Next, itu setelah header, dia akan langsung lanjut ke div ya. Kita akan buat kelas baru, di dalam div ada div lagi seperti biasa. Nah, di sini kita maunya ini sebagai kelas yang akan menampung navigasi, jadi dia pakai kelas nav. Nah, dalam kelas nav ini, aduh, tunggu copilot. Hilang dulu. Saya maunya dia ada list, jadi kita pakai full dulu, kemudian li. Nah, karena di sini bentukannya oh sabar, ini bukan list ya. Ini nggak pakai list, jadi dia langsung saja A. Tab-nya di skip itu ada, kan ini bagian navigasi, ada beranda. Kemudian ada sampai berapa nih? Kayaknya 6 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Beranda, profil, galeri, kontak tentang kami, login. 6 berarti 6. Ini baru berapa? Oke, baru 5. Tambahkan 1. Nah, tinggal diganti. Beranda, nggak salah, profil, galeri, kontak, dan tentang kami. Di sini login bos, yang login ya. Kita kasihlah kelasnya di sini, ada baiknya kita pakai. Oh iya, yang ini namanya kita, atau kita nggak usah buat deh, kelas aja nav ini. Cuma di sini mau saya tambahkan kelas. Sabar, kita buat di sini kelasnya. Ini kita buat kelas, kemudian login. Kelas login, masuk ke div yang kedua, yang pasti bukan di bagian navigasi. Jadi di sini
Hmm, ini kita akan buat div baru, di mana div ini kita akan jadikan dia kelas container, karena di sini akan terdiri dari beberapa kelas lainnya, akan masuk ke div-div lain. Sini divnya main content, boleh kita buat juga kelas main content sama kayak subkrita yang lalu. Dan kemudian di sini kita pakai pool ya untuk buat listnya. Dan list yang pertama itu ada beranda, profil, galeri, kontak tentang kami. Beranda. Oh iya, jangan lupa teman-teman kita buat A-nya juga lagi. Jadi dia ini sama kayak gini, kayak gini. Nih. Beranda. Dan profil. Profil. Oh iya, A-nya belum. Profil. Jadi biar nggak ribet. Galeri, tentang kami. Ya, nggak perlu pakai login lagi karena tuh login udah ada di atas itu. Nah, satu hal yang kesalahan saya di sini saya letak langsung begini, jadi saya maunya taruhnya di sini. Ini harusnya di sini karena kalau dia ditaruh di luar dari A, di luar dari tempat linknya, dia tidak akan terdeteksi sebagai link. Jatuhnya kan cuma terdeteksi sebagai list. Nah, nggak apa-apa sih, salah-salah sedikit ya. Oke, ini untuk listnya kita buat div yang baru. Oh iya, ini bukan main content ya, kembali lagi ini bukan main content, seharusnya ini sebagai sidebar karena main content-nya itu nanti yang bagian lorem-lorem itu. Ini sidebar aja, kelas sidebar. Nah gini. Nah, kita buat div yang baru, di mana div yang baru itulah main content-nya. Kelas main content. Oke. Di dalam main content kita maunya ada gambar juga, tapi gambarnya ini diletak di taruh image saja, langsung source-nya. Kalau dari ininya sih, nah ini kita akan masukin gambar ini jadi kayak ini. Kita langsung masukin aja WhatsApp ini. Nah, ini ya, kelihatan ya teman-teman. Tapi kan ini kan masih besar, nanti bisa di style. Nah, ini yang image itu lebih baik diletakkan pada satu bungkusan div aja lagi. Jadi nanti kalau waktu style agak susah. Kelasnya image. Kemudian div lagi itu kita taruh paragraf lorem. Oh sabar, kita pakai kalau tidak salah kita pakai H1 dulu, pertemuan kesekian. Pertemuan kesekian. Nah, P-nya lorem. Sepertinya dari sini kelihatannya ada sekitar 4 ya. P lagi, sabar, mending jangan terlalu ya menghemat waktu, kita langsung copy saja. Nah, ini sudah 4 paragraf, cuma karena ini tidak bisa dilihat, lebih baik kita hapus dulu ini, nanti bisa belakangan ketika memang kita udah, itu bisa belakangan, nanti yang terakhir image itu bisa belakangan. Karena ya itu tinggal aturnya di style saja, yang penting ini udah. Nah, satu hal yang kurang, kita belum bikin footer ya, footer harusnya di sini, footer, dimana isinya itu dibuat dengan kasih sayang. Oke, dibuat dengan kasih sayang nggak tuh? Kita taruh ke bawah, kita buat dibuat dengan kasih sayang ya. Pengenalan web sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, kita langsung saja ke bagian style, di mana di style ini kita akan atur CSS internalnya mulai dari body. Kita atur ya, mungkin kalau di sini kita perlu atur teksnya sih, fontnya itu font family-nya sepertinya dia menggunakan serif, bukan serif. I think kayaknya Arial deh. Dia kayak agak Arial, agak tajam-tajam gitu. I think this one. Ya, ini. Aduh, salah.
Atau dia pakai Times New Roman ya, Times New Roman. Ya, ini kayaknya lebih pas deh. Kemudian atur marginnya kayaknya belum ada deh, tapi atur aja ya marginnya 0. Kemudian sepertinya itu saja dulu. Kita langsung saja ke bagian ya header. Nah, kan kita mau tambahkan background nih. Mau tambahkan background berarti karena dia menggunakan background image, nih pakai image ya, pakai gambar. Kita taruh aja background image, aduh salah nih. Nah, background image URL karena linknya udah ada ini nih. Ini kalau teman-teman lihat ini fotonya. Kemudian waktu ditaruh ya tinggal taruh aja, cari WhatsApp. Yang ini kan tadi kita gunakan yang 8.36. Pakai yang gitu. Nah, tidak kelihatan kan? Tinggal itu mainnya di background. Background size. 100% gimana? Oh, nggak kelihatan, belum kelihatan. 120. Tidak kelihatan ya. Tapi ya udah deh, kita lanjut aja dulu yang ini. Kemudian kita letak paddingnya, coba paddingnya kita buat 80 px. Nah, baru kelihatan teman-teman. Ini bagian atas bawah itu gini. Kayaknya begini cocok deh. Nah, kalau kita lihat tadi di sini itu kayak ada border putih ya. Kita taruh aja ya, mending kita taruh aja deh. Di sini border, saya akan taruh border putih, white. Border style aja 2 px solid, kemudian white, kurang kelihatan ya. Kalau saya buka ini di Open Live Server apakah kelihatan? Tidak juga, nggak apa-apa deh. Kalau diletak ya, ya mungkin belum. Nah, ini sepertinya salah di pakainya bukan border. Nah, jangan pakai border style dulu, tapi border aja. Paddingnya 80 dan 20, kemudian kita taruh colornya. Ini apa ya? Kita buat untuk teksnya kita kasih color white. Nah, colornya kan ini white. Oh wait, salah. Ini white. Tapi kita harus kasih text shadow-nya juga. Oh, text align. Kita buat text align, kita buat dia di center. Nah, kemudian text size. Text size-nya font size ya, font size. Kita buat kayaknya medium. Apakah ada perbedaan? Oh ya ada. Font size-nya kasih medium aja deh. Medium. Text shadow-nya juga harus ada. Text shadow-nya itu saya kasih px coba. Nggak kelihatan. Oh. Warna black. Ini nggak perlu deh, sini aja. Nah, tapi ini jadi agak terlalu ini ya. Coba ini diganti jadi 10. Dia gini toh. Hilang dong. Ganti jadi 8 px. Berapa ya kira-kira? 13. Kalau dari sini sih kelihatannya dia masih di dalam 0 kayak ini. 8. 7. Oke, dikit lagi. 7. Nah, ini loh udah lumayan ya. Kasih jangan terlalu gelap. Sepertinya begitu. Tapi ini masih agak terlalu jauh, kasih 5 deh. Kasih 5. Apakah ini tingkat blurnya? Oh, bukan tingkat kejauhannya ternyata. 5 saja. Nah, ini sudah pas sepertinya. Nah, harusnya tuh seperti ini. Berarti ini dikasih small saja. Nah, untuk font size-nya dikasih small.
Oke, kita lanjut lagi. Next, kita akan masuk ke bagian yang bawah. Tapi yang ini, background apa kamera saya jadi, yang ini masih 200 aja kayaknya. Kenapa masih agak itu ya? Kita coba taruh. Oke, ini tadi durasinya lagi ya. Jadi kita lanjut di sini. Ya udah deh kasih 200, 120, 150, 150 aja deh. 150. Nah, ini baru cocok. Kemudian kita lanjut ke bagian sini di mana di sini kita akan letakkan navnya. Nah, di nav oh ya ini kelas ya. Kelas nav. Oh, oke, saya ada kesalahan. Seharusnya di sini taruhnya bukan div, tapi ini masuk sebagai nav, bagian dari navigasi. Nah, ini copy saja. Oke, Ctrl X. Nah, ini harusnya bagian dari navigasi, di mana ini, ya, ini nggak perlu. Langsung saja letakkan di sini nav, dan navnya ini mau kita buat display flex. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, berarti kita sistemnya ini dia fleksibel, kita maunya ini fleksibel. Nah, bagian navigasinya. Kemudian kita kasih background color-nya itu dia agak grey ya, lebih ke arah grey gitu, abu-abu, grey coba. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian padding-nya kita harus punya padding jaraknya ya. Itu kan masih berdempetan nih. Kita maunya ini berdempetan kan, dempetan nih antara yang samping kiri kanan, padding-nya kasih lah 10 px mungkin. Nah, oh belum terlalu kelihatan ya. Gak apa-apa, kita langsung text align saja. Coba lihat. Oh, belum kelihatan. Kayaknya mungkin belum kelihatan, tapi kalau kita lanjut, kita buat nav bagian A begitu. Di sini misalkan kita buat di sini uh, lanjut ke bagian color-nya. Kita taruh yang white. Nah, ini kan berarti kita membuat dia jadi gitu. Nih. Kemudian kita buat font family-nya. Font family-nya sepertinya masih Times Roman, sepertinya tidak perlu diganti. Tapi margin-nya itu kita penting buat jarak dia ya, bagian luarnya. Coba. Nah, baru dia berjarak. Coba kalau ditaruh di sini margin. Oh, berarti dia. Oh, oke. Ya. Oke, saya ngerti sekarang. Saya nggak langsung letak di sini juga sih. Saya buat aja yang bagian baru dari nav yang A. Ini kan berarti kita pakai yang ini nih, sambil yang A. Jadi masing-masing ini kita buat lagi filenya. Kalau tadi nav keseluruhan dari sini, termasuk dengan bagian-bagian bentuk elemennya yang semua ini. Tapi kalau nav A berarti saya yang bagian sini saja yang saya mau edit begitu, saya style. Nah, oleh karena itu kita bisa lanjut begitu. Jadi di nav A yang bagian sini saya mau edit. Ini kan login nggak kelihatan ya? Ya, karena loginnya saya belum edit apa-apa. Tapi kita lanjut saja. Yang bagian sini kalau dilihat berarti dia kurang apa? Dia kurang di padding, kan udah ada margin, dia kurang paddingnya nih. Paddingnya kita letak aja 5 px. Kayak x gimana? Atau nanti aja deh kita langsung buat border aja deh biar kita tahu juga, biar jelas ya garisnya. Border 1 px solid. Nah, kemudian pakai black. Nah, black kayaknya terlalu kecil nih. Oke, itu agak-agak begitu. Nah, background color, mau letak background colornya juga. Background color di sini kan gray. Gray juga kayak ini. Gray tapi kayak graynya lebih. Oh iya, yang ini graynya agak lebih terang gitu ya. Terangkan deh. Nah, berarti di sini background colornya saya mau letakkan gray saja. Nah, gitu. Apa yang kurang? Border radius. Jadi dia biar nggak terlalu kaku. Border radius 10 px deh. Nah, 10 px. Salahnya ini belum kita belum letak. Colornya udah ya.
Berarti yang kurang apa ya? Kenapa dia jadi begini? Sabar, kita agak tarik dikit. Oh, ternyata dia sudah seperti ini. Dia terlalu mepet saja. Kayaknya lebih bagus pakai flash server sih, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut saja ke bagian ini. Kalau dibuat teks dekorasi, dicoba-coba aja, kita sambil coba-coba apakah ada perubahan. Ah, iya. Lebih baik text decoration non ya, jadi biar nggak kelihatan tuh garis hmm, ini garis bawahnya. Nah, fungsi text decoration non ini kalau misalnya kita isi jadi sesuatu, misalnya teks, sabar, kita mau buat dash ini untuk menentukan garis bawahnya. Ini nggak terlalu kelihatan karena memang dia kecil ya. Kita ganti aja jadi text decorationnya non karena kita nggak mau ada garis bawah, sesuaikan dengan Pak punya yang di sini. Kemudian itu oh, saya baru ingat kenapa di sini dia mepet, karena kita belum ada padding jarak dia dengan bordernya. Kalau paddingnya auto nggak bisa. Jadi kita letak masing-masing saja deh. Kurang lebih kiri kanan atas bawahnya saya maunya coba 5px dan 5px. Oh, terlalu ini ya. Terlalu. Tapi ini sepertinya masalah juga dengan marginnya. Nah, pantas saja marginnya terlalu besar tadi. Oke, ini sepertinya sudah bagus, cuma loginnya saja yang masih terlalu dekat. Jadi saya akan buat file ke bagian loginnya. Login itu ada kelasnya tersendiri, jadi saya pakai ini. Nah, untuk bagian login kita pakai margin. Karena dia kan harusnya di sebelah kanan, jadi berarti yang dimarginkan itu dijarakkan yang bagian kiri. Margin left-nya auto dibuat. Nah, auto saja. Tidak sesuai ya. Ini dia. Oke. Next. Berarti habis itu kita buat apa lagi ya? Oh ya, yang bagian sidebar. Tapi sebelum kita masuk ke situ, itu kan sidebar berarti udah masuk di kontainer. Kita akan buat hovernya dulu. Jadi nava hover. Sabar, seperti ini ada kesalahan karena saya pakai spasi. Di sini saya mau taruh warnanya hover. Kalau ketika dia buat fungsi hover, itu saya maunya dia pakai warna blue. Oh wait, background color blue. Tapi blue-nya blue tua deh. Oke, sorry tadi ya, tambah lagi durasinya ya. Kita lihat lagi, kita lanjut aja. Nah, ini di sini kan biru tapi nggak terlalu tua, berarti coba kita paskan saja. Kayaknya ini di sini deh. Oke, bukan, ini agak naik lagi berarti. Nah, sepertinya itu coba di over. Nah, oke, mirip ya. Oke, lanjut kita ke kontainer. Pas kontainer tempat kita menyimpan kontennya dan sidebar dan konten. Ya. Ada sidebar di sini ya, tapi untuk kontainernya saya maunya itu dia juga fleksibel ya, jadi pakai display fungsinya flex. Kemudian dia pakai padding, jaraknya itu 0px saja untuk sekarang. Sepertinya 0px lebih baik. Kemudian untuk marginnya kita buat auto saja, jadi menyesuaikan. Kalau teman-teman lihat yang tadinya begini, saya kalau kita buat fleksibel, dia fleksibel berarti dia langsung paskan gitu. Kalau aduh, nah ya, karena ini memang bagian sidebarnya. Kemudian untuk kontennya dibuat di sini ya. Oke, next itu ada sidebar. Ada sidebar, kelasnya sidebar, kita langsung saja di situ. Oke. Mungkin kita ke width-nya saja, kita mau taruh 25%. Mau buat ininya sih lebar, tapi ya lebar, mau buat lebarnya juga saya belum bikin lagi ini ya juga. Jadi buat aja background color-nya dulu deh. Background color-nya kan grey nih. Nih ngeliat dari situ, tapi grey-nya itu dia lebih ke arah ini. Ya aja nih warna yang di sini. Ini deh warnanya. Nah, tapi masalahnya oh enggak, dia agak lebih gelap. Nah, ini baru bagus. Kemudian ini yang bagian kita mau letak dia marginnya itu agak left ya, marginnya left lah, margin left dan padding leftnya itu 0px. Posisinya pakai posisi juga, posisinya relatif ya, posisinya relatif. Kemudian untuk
Coba dikasih width-nya, kelebarannya itu saya mau kasih 25%. Kayaknya ini harus ada box dulu deh baru bisa berfungsi ini. Pakai box sizing, coba box sizing, boxnya multi X. Ya, sepertinya ini sudah menampung deh. Ya, satu hal yang bisa dibuat ya, itu kita bisa pakai flex draw. Ini ada penjelasannya. Nah, ini biar kemampuan item fleksibel dan berkembang jika diperlukan. Dia menerima proporsi ini ya. Nah, yang kayak gini, kita maunya tuh dia berbuat kayak gini jadinya. Jadi, mungkin di sini kita bisa tambahkan flex draw-nya. Flex draw. Coba, ini tidak ke samping ya? Apa kita harus mau? Saya juga nggak mau. Oke. Ininya kita hapus dulu deh, kita sesuaikan dulu di bagian list A-nya, sidebar di kelas A itu kita pakai colornya black. Kita membuat tulisannya jadi black dan oh ini enggak kelas sih ini kesalahan ya, kesalahan yang cukup fatal. Saya itu tidak menggunakan kelas jadi tidak perlu pakai kelas. Kemudian itu apa lagi ya? Lanjut saja deh, lanjut ke ya yang di sini tadi yang sidebar. Kita langsung lanjut di konten yang bagian tengah. Konten yang bagian tengah berarti dia masuk yang konten. Aduh, salah pencet. Kayak di sini tuh ada kontennya. Lanjut saja, di sini ada konten. Tapi namanya di sini saya buat main konten. Kelasnya main konten, jadi kita langsung saja main konten. Aduh, keyboardnya terlalu sensitif. Konten. Oke, di sini background colornya ya itu kayak tidak betul-betul putih, agak ke grey gitu ya. Biasanya coba kita buat dari grey dulu, kemudian dia agak ke arah sini kayak. Nah, tapi bukan di situ sih. Nah, mirip-mirip. Ya, mirip, hampir ya. This one is nice. I think this one is nice. Kemudian kita bisa buat align itemnya. Kemudian align items kita mau buat jaraknya sesuai. Tadi kalau align items di bagian subgrade-nya itu sudah ada. Subgrade sebelumnya itu juga pakai align items. Nah, seperti itu. Jadi dia vertikal ke bawah begitu. Dibuat flex end saja. Jadi flexible to end gitu ya. Ya. Width-nya itu kita mau kasih ketebalan ini itu 70, kelebarannya 75%. Jadi bentukannya begini, ini bentukannya. Kemudian kasih flex grow, flex grow seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya. Nah, flex grow-nya saya maunya 2. Nah, jadi dia lebih ke samping tuh. Tumbuh gitu. Padding-nya. Kemudian seperti kalau di sini 10 px ya, 10 px coba aja. Nah, ini ya sudah dapat 10 px. Marginnya kita tetap letak walaupun sepertinya marginnya itu 0 px saja. Kemudian lanjut ke bagian paragrafnya. Itu beda, paragrafnya ini sepertinya dia lebih small daripada sini. Karena nanti akan ditaruh gambar. Jadi kita pastikan aja font size-nya itu small. Nah, untuk font family-nya tidak perlu ya karena sudah disesuaikan semuanya. Kemudian kita lanjut di bagian footer. Nah, di sini dibuat dengan kasih sayang tuh footer dengan background-nya gray. Saja footer, background color-nya gray. Nah, gitu. Coba kita lihat. Nah, itu ada ya, sudah ada tapi kayak kurang tebal. Bukan kurang tebal sih, kurang gelap. Nah, dibuat dengan kasih sayang. Nah, kita maunya dia color-nya warna putih. Wait. Jangan pakai bahasa Indonesia dong. Kemudian untuk text align-nya, tadi kan dia ke tengah, berarti kita pakai text align center. Kemudian dari kelihatannya di sini dia padding-nya 10 ya. Jaraknya 10 px. Ya, kalau dari kelihatannya di sini sudah pas ya, sudah pas. Nah, ini ya kelihatannya di sini. Nah, di sini sorry tadi ya kembali lagi durasinya ya.
Kita lihat lagi, kita lanjut aja. Nah, ini di sini kan biru tapi nggak terlalu tua, berarti coba kita paskan saja. Kayaknya ini di sini deh. Ya bukan, ini agak naik lagi berarti. Nah, sepertinya itu coba di over. Nah, oke, mirip ya. Oke, lanjut kita ke kontainer. Pas kontainer, kontainer tempat kita menyimpan kontennya dan sidebar dan konten. Ya, ada sidebar di sini ya, tapi untuk kontainernya saya maunya itu dia juga fleksibel ya, jadi pakai display fungsinya flex. Kemudian dia pakai padding, jaraknya itu 0px saja untuk sekarang. Sepertinya 0px lebih baik. Kemudian untuk marginnya kita buat auto saja, jadi menyesuaikan. Kalau teman-teman lihat, yang tadinya begini, saya kalau kita buat fleksibel, dia fleksibel berarti dia langsung paskan gitu. Kalau, aduh, nah, ya, karena ini memang bagian sidebarnya. Kemudian untuk kontennya dibuat di sini ya. Oke, next itu ada sidebar. Ada sidebar, kelasnya sidebar, kita langsung saja di situ. Oke. Mungkin kita ke width-nya saja, kita mau taruh 25%. Kayaknya mau buat ininya sih lebar, tapi ya lebar mau buat lebarnya juga saya belum bikin lagi ini ya juga. Jadi buat aja background color-nya dulu deh. Background color-nya kan grey nih. Nih ngeliat dari situ, tapi grey-nya itu dia lebih ke arah ini. Ya aja nih warna yang di sini. Ini deh warnanya. Nah, tapi masalahnya oh enggak, dia agak lebih gelap. Nah, ini baru bagus. Kemudian ini yang bagian kita mau letak dia marginnya itu agak left, ya marginnya left lah, in left dan padding leftnya itu 0px. Posisinya pakai posisi juga, posisinya relatif, ya posisinya relatif. Kemudian untuk coba dikasih width-nya, kelebarannya itu saya mau kasih 25%. Ini harus ada box dulu deh baru bisa berfungsi ini. Pakai box sizing, coba box sizing, box-nya 0px. Ya, sepertinya ini sudah menampung deh. Ya, satu hal yang bisa dibuat ya, itu kita bisa pakai flex draw. Nah, ini biar kemampuan item fleksibel dan berkembang jika diperlukan. Yang menerima proporsi ini ya. Nah, yang kayak gini, kita maunya tuh dia berbuat kayak gini jadinya. Jadi, mungkin di sini kita bisa tambahkan flex draw-nya. Flex draw. Coba, ini tidak ke samping ya? Apa kita harus mau ya cuma nggak mau. Oke. Ini kita hapus dulu deh, kita sesuaikan dulu di bagian listanya, sidebar. Di kelas lista itu kita pakai colornya black. Kita membuat tulisannya jadi black. Dan oh, ini enggak kelas sih ini. Kesalahan ya. Kesalahan yang cukup fatal. Saya itu tidak menggunakan kelas, jadi tidak perlu pakai kelas. Kemudian itu apa lagi ya? Lanjut saja deh, lanjut ke ya, yang di sini tadi yang sidebar. Kita langsung lanjut di konten yang bagian tengah. Konten yang bagian tengah berarti dia masuk yang konten. Aduh, salah pencet. Kayak di sini ada kontennya. Lanjut saja, di sini ada konten. Tapi namanya di sini saya buat main konten. Kelasnya main konten, jadi kita langsung saja konten. Aduh, keyboardnya terlalu sensitif. Konten. Oke, itu di sini background colornya. Ya itu kayak tidak betul-betul putih, agak ke grey gitu ya. Biasanya coba kita buat dari grey dulu. Kemudian dia agak ke arah sini kayak. Nah, tapi bukan di situ sih. Nah, mirip-mirip. Ya, mirip. Hampir ya. This one is nice. I think this one is nice. Kemudian kita bisa buat align itemnya. Kemudian align items kita mau buat jaraknya sesuai. Tadi kalau align items di bagian
subgrid-nya itu sudah ada. Subgrid sebelumnya itu juga pakai align items, nah seperti itu. Jadi dia vertikal ke bawah begitu. Dibuat flex end saja. Jadi flexible to end gitu ya. Rakyat. Width-nya itu kita mau kasih ketebalan ini itu 70, kelebarannya 75%. Jadi bentukannya begini, ini bentukannya. Kemudian kasih flex grow, flexible flex grow seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya. Nah, flex grow-nya saya maunya 2. Nah, jadi dia lebih ke samping tuh. Tumbuh gitu. Padding-nya. Kemudian seperti kalau dari sini 10 px ya, 10 px coba aja. Nah, ini ya sudah dapat 10 px. Marginnya kita tetap letak walaupun sepertinya marginnya itu 0 px saja. Kemudian lanjut ke bagian paragrafnya. Itu beda. Paragrafnya ini sepertinya dia lebih small daripada sini. Karena nanti akan ditaruh gambar. Jadi kita pastikan aja font size-nya itu small. Nah, untuk font family-nya tidak perlu ya karena sudah disesuaikan semuanya. Kemudian kita lanjut di bagian footer. Nah, sini dibuat dengan kasih sayang tuh footer dengan backgroundnya gray. Ada footer, background color-nya gray. Nah, gitu. Coba kita lihat. Nah, itu ada ya, sudah ada tapi kayak kurang tebal. Bukan kurang tebal sih, kurang gelap. Nah, dibuat dengan kasih sayang. Nah, kita maunya dia color-nya warna putih. Wait. Jangan pakai bahasa Indonesia dong. Kemudian untuk text align-nya, tadi kan dia ke tengah, berarti kita pakai text align center. Kemudian dari kelihatannya di sini dia padding-nya 10 ya. Jaraknya 10 px. Udah jadi semua. Yang tadi udah jadi semua, jadi di sinilah kita bisa atur sidebar-nya biar dia bagus. Sidebar-nya di sini mungkin text font size-nya agak diperkecil ya. Small dia di small kan. Kemudian ya agak margin left ya, margin right sih harusnya, margin right-nya itu 10. Ya, coba. Oh, bukan itu harusnya ya. Oh, dilihat dari sini ya, dia kan lebih arahnya agak lebih ke kiri. Dia berarti bukan margin left sih, bukan margin right, tapi margin left ya, lebih ke left. Bukan. Harusnya dia diberikan kelebarannya itu agak kita perlebar dikit, dia pakai perlebar 25% coba. Ya, I think 25% atau 20% kelebarannya. Ya, oke. Nice. Terus dia pakai posisi, dia juga harusnya pakai posisi di sini nih, pakai posisian mirip nggak bisa ya, relatif aja deh. Jadi nanti bisa teratur posisinya secara relatif. Kemudian saya mau dia kasih flex grow. Jadi dia agak bertumbuh ke samping kalau teman-teman lihat perbedaannya. Enggak flex grow lah 1 gitu. Kemudian ini juga termasuk dari box sizing-nya. Ini juga box gitu, sebuah box. Jadi kita kasih border box-nya. Soalnya kalau menurut saya ini bisa jadi box, tapi kayaknya itu tidak terlalu berpengaruh, jadi nggak usah pakai aja deh. Nah, untuk paskan dia ke arah sini mungkin text align-nya left. Oh, nggak bisa. Coba margin left, margin left. Nah, itu text. Padding-nya juga padding left. Kenapa dia tidak terlalu ke kiri? Coba kita buka di open with live server. Oh, dia nggak iya sih kayaknya nggak masalah sih. Dia terlalu bermasalah, tapi terlalu kecil juga nih teksnya. Pakai medium aja gimana? Nah, cocok deh. Susah juga. Nah, oke, ini kayaknya pas deh. Nah, tinggal mau nambahkan image aja sih ini. Kita tambahkan image ya. Rencana kan tadi kita membuat div di sini untuk image. Div yang baru di mana akan taruh image di sini. Sepertinya iya cocoknya di sini image. WhatsApp yang ini. Nah, baru di sini kita letakkan image. Untuk image-nya itu kita akan sesuaikan ukurannya. Kita coba lihat dari sini. Ya, dia kan terlalu besar nih di sini, di mana kita harus paskan ukurannya. Jadi langsung saja kita buat image. Kita buat width-nya, lebarannya 200 px, jangan terlalu besar. Aduh, kenapa ya kayaknya? 200 px. Nah, jadi dia nggak terlalu besar ya, teman-teman. Border radiusnya, kita nggak mau dia terlalu
Kita mau taruh border dulu dah. Kita taruh border dulu. Maunya 5 px. Kayaknya 5 px terlalu ini deh, terlalu tipis ya. Oh, di sini lumayan tebal dia. Jadi coba kita letak. Oh, kita belum buat solid ketebalannya. Jadi bisa jadi karena itu makanya nggak terlalu kelihatan tebal. Sama aja, berarti ini kurang tebal. Nah, tapi kita lanjut dulu pakai white. Nah, oh sudah tebal ternyata. Nah, yang kurang sini border radius juga. Kita buat border radius jadi tidak terlalu kaku seperti X deh. Kemudian kita letak marginnya di margin left. Margin leftnya 20 px. Kayaknya agak kurang. Margin. Karena dia sudah di left, saya maunya taruh dia di bottom juga. Di bawah gitu. Dia ke bawah gitu. Jadi 20 atau 50 px. 20 px coba. Belum ada perpindahan ya, saya juga agak bingung. Oh, satu elemen yang kita lupa. Kalau dia mau pindah ke arah samping, dia mengikuti ke teksnya kayak begini. Nah, saya keingat setelah saya sempat ngerjain ini, itu di samping sini. Di samping sini berarti kita pakai float. Jadi, ya kayak kita buat flex begitu, kita buat display flex dan berbagai macamnya, tapi float itu kalau biasanya kita gunakan ke image. Biasanya kan kalau pakai flex, display flex dan berbagai macamnya itu kita gunakannya ke teks gitu. Nah, kalau untuk image itu sudah terkhusus float biasanya mereka pakai dari semantik CSS-nya begitu biasanya dipakai float untuk nge-style image-nya tuh fleksibel ke arah kanan atau kiri kayak kemana, kayak ini kan nggak harus kanan aja, bisa ke yang lain-lain. Nah, oke, kita coba lihat hasilnya di mana. Nah ini. Oke, sudah ya. Udah kelihatan. Oh alah, ini gambarnya agak terlalu ini deh, kasih ke 120 aja deh. Nah, begini. Nah, aduh terlalu ini juga ya. Sedangkan di sini dia kelihatan tuh. Coba dikasih 100 deh, 100. Nah, ini baru lumayan. Oh ya, oke. Nah, lumayan lah. Cukup mirip. Ini ketika di hover masih bisa ya. Oh, sabar. Kenapa ini tidak bisa di hover? Oh, ini bisa di hover. Nggak tahu ini kesalahannya di mana nih. Nah, baru harus di-refresh dulu. Pertemuan kesekian. Oh, tunggu. Pertemuan kesekiannya di bagian konten tadi, main konten. Ini pertemuan kesekian. Oh ya, satunya. Yang konten ini kan terlalu besar nih. Ini bisa kita buat agak kecil, lebih kecil. Cuma ya nggak apa-apa, di sini yang penting dia sudah sesuai. Nah, di sini tetap aja dia sesuai dengan example atau sesuai dengan contohnya yang disuruh sama Pak Erwin. Yang sesuai di sini. Kalau di sini besarnya sama seperti yang saya kerjakan di sini. Tidaknya dia selesai dengan baik. Dia tetap bisa di hover, ketika kita klik ini dia akan mengarahkan kita ke tempat halaman lain sebetulnya. Tapi karena halaman lainnya belum ada, ini hanya fokus kepada visual, maka daripada itu prakteknya selesai. Sekian dari saya Karina Grace Natalia, terima kasih.